Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Karena sudah jam 8 dan pemateri juga sudah standby dari awal. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita semua masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bisa mengikuti kajian online muamalah pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga selamanya selalu terlimpah curah kepada kekasih Allah yang telah menyampaikan ajaran Islam sampai kepada kita semua, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya dan orang-orang yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa kembali melalui Google Meet. Kita malam ini akan mendengarkan bersama-sama penjelasan materi dari Dr. Nurman Kholis SOS M.Hum, atau kita biasa akrab menyapanya dengan panggilan Wazir Nurman. Beliau ini malam ini akan membawakan tema yang sangat menarik dan patut kita ikuti bersama-sama. Jadi saya harapkan semua peserta mengikutinya sejak awal hingga akhir gitu. Dan jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan pada sesi tanya jawab setelah pemateri menyampaikan semua materinya. Malam hari ini adalah edisi yang ke-33. Alhamdulillah setelah edisi 32 terakhir dan terhenti cukup lama, kita kembali memulainya di edisi ke-33, dan kabar baiknya di edisi ke-33 ini kita akan mengabadikan hasil kajian kita sehingga para peserta, tuan dan puan semua, bisa kembali mendengarkan ulang kajian yang kita laksanakan, atau bagi tuan dan puan yang tidak sempat mengikuti kajiannya juga bisa mendengarkan ulang. Nanti kita infokan di mana kita bisa kembali memutar ulang kajiannya. Malam hari ini kita akan membahas tentang dunia abad 21 dalam pandangan Goethe, pujangga Jerman abad 19. Refleksi hari ulang tahun Goethe ke-275 yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Nurman Kholis yang sudah berada di tengah-tengah kita. Oke, baik. Sebelum kita memulai kajian, kita akan dengarkan terlebih dahulu sambutan dari penggagas acara, ketua pelaksana kajian umum muamalah ini, yakni Wazir Indra Hafidhullah. Kepada Wazir Indra dipersilahkan. Baik, terima kasih Sidi Ilham atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa hadir kembali bertatap muka walaupun di dunia mulai media medsos. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu curah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, dan kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yaumil akhir olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat narasumber Wazir Nurman, terima kasih atas kehadirannya yang saya cintai, tim kajian muamalah
Sidi Ilham, Sidi Yajid, Sidi Erlangga. Alhamdulillah, terima kasih atas kembali lagi hadir. Kita bismillah untuk memperbaiki kajian ini lebih baik lagi ke depannya. Alhamdulillah setelah vakum begitu lama, malam hari ini bisa hadir kembali dan insya Allah kita akan perbaiki dan kita akan sediakan khusus channel untuk kajian melalui offline dan online. Dan insya Allah sebagai informasi, besok ada kajian offline di Kampung Wakaf Sentul yang narasumbernya Amir Jaim Saidi dengan tema pemulihan kepemimpinan Islam. Silahkan yang bagi punya keluasan waktu bisa hadir, dan ada juga pasar muamalahnya di Kampung Wakaf Sentul. Ya, sebagai gambaran, Gute ini adalah cikal bakal dari pemikiran Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Beliau awalnya terinspirasi pengetahuan saya dari Gute ini, karena Gute ini luar biasa pemikirannya yang waktu kita simak, dan alhamdulillah Wajih Numan ini pernah berkuliah di sana. Setidaknya beliau memahami betul sepak terjangnya Gute, alhamdulillah. Baik, untuk mempersingkat waktu dari saya mungkin begitu aja. Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan dan istiqomah untuk menjalani perjalanan ini. Baik, silakan saya kembalikan kepada MC Sidi Ilham. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Wazir Indra atas sambutannya. Baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan materi dari Wazir Nurman, yang mana tadi disebutkan oleh Wazir Indra bahwa beliau ini pernah menempuh pendidikan di Jerman, yang mana Jerman adalah tempat lahirnya Goethe, gitu. Pujangga besar kebanggaannya Jerman. Dan ini terbukti dari jaket yang dipakai oleh Wazir Nurman yang di flyer itu. Ada tulisannya kan Hamburg, ya, itu salah satu kota di Jerman. Jadi ini sudah tidak diragukan lagi. Jadi beliau ini dekat dengan sumbernya, karena Goethe juga lahir di Jerman dan Wazir Nurman juga kuliah D3 bahasa Jerman di Unpad, dan pernah juga di Jerman dan mendalami pemikirannya Goethe, yang mana tadi juga disebutkan bahwa Goethe ini menjadi cikal bakal menjadi inspirasi bagi Syekh Abdul Qadir As-Sufi atau Ian Dallas nama sebelum Islamnya, untuk menjadi mu'allaf. Dan yang nanti akan menarik adalah agama Goethe itu apa, yang mana kalau Syekh Abdul Qadir itu memfatwakan beliau ini mati dalam keadaan muslim. Nah, ini nanti bisa dipaparkan oleh Wazir Nurman lebih jelasnya. Oke, baik. Kita akan dengar sama-sama kajian online malam ini yang akan disampaikan oleh Dr. Nurman Kholis dengan tema Dunia Abad 21 dalam Pandangan Goethe, Pujangga Jerman Abad 19, Refleksi Hari Ulang Tahun Goethe ke-275. Kepada Wazir Nurman yang terhormat, saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terdengar ya? Terdengar ya? Jelas Wazir, alhamdulillah jelas. Ya, jelas. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Yang terhormat Wazir Indra selaku inisiator acara ini, dan juga Sidi Ilham serta para peserta. Alhamdulillah ini kita udah memasuki ke 30 lebih ya. Bisa hadir yang sama-sama sukarela meluangkan waktu sesuai keadaan kita. Sebagaimana amanat ya, kalau amanat dari Sidi Ilham ya, kira-kira hari Kamis kalau tidak salah ya, kepada saya untuk kesekian kali. Akhirnya saya mengambil tema ini karena kebetulan tanggal 28 Agustus 2024 ya, pas ulang tahun Goethe yang ke-275. Tadi Wazir Indra dan juga Sidi Ilham sudah menyampaikan sekilas, dan barangkali para peserta juga sudah, kalau baca-baca status saya atau status Bukora yang lain, bisa melihat gitu, atau sudah tahu gitu. Tidak apa-apa, yang sudah kita tahu kita kenang kembali, makanya ini disebut refleksi. Refleksi ya mudah-mudahan ada berkah, walaupun barangkali diulang-ulang. Sama kan kita ketika menyebut sebuah kata atau merenungkan sebuah kata, waktu sekali mulut menyebut kata tertentu, kedua kali, ketiga kali, ke 100 kali, ke sekian kali, itu yang muncul di kepala kita juga ada perbedaan. Demikian pula ya kita menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi Muhammad SAW, menyebut berbagai nama. Waktu kita nyebut di kesempatan tertentu, di kesempatan yang lain, itu ada rasa yang berbeda, tergantung pengenalan kita. Nah, karena itu sebagaimana disampaikan oleh Sidi Ilham, jadi Goethe ini Goethe ini artinya salah satu sosok yang karya-karyanya banyak dibaca oleh Syekh Abdul Qadir As-Sufi, hingga menginspirasi beliau tak hanya tertarik hingga masuk menjadi Muslim, juga ke karya-karya yang lain terkait sistem ekonomi yang berlangsung saat Goethe hidup, lalu juga dibaca oleh Syekh Abdul Qadir As-Sufi dalam rangka melihat sistem ekonomi abad ke-21 ini. Karena itu kita belajar, ketika kita melihat satu fenomena yang di depan mata kita, itu fenomena itu muncul tidak hanya serta-merta, tidak hanya ujug-ujug. Ada fenomena yang bisa dilihat oleh mata kita, ada yang tidak bisa dilihat, dan itu merupakan jasa-jasa orang terdahulu. Sama misalnya seperti Indonesia yang 270 juta penduduk, yang 240 diantaranya Muslim, itu bukan fenomena ujug-ujug, tapi ya berkat Nabi Muhammad SAW, lalu para pelanjutnya, dari segelintir banyak orang hingga 240 juta ini Muslim di Indonesia gitu. Atau untuk tingkat dunia dari 8 miliar itu kurang lebih 2 miliarnya Muslim. Nah, demikian juga
dalam gerakan penggunaan kembali dinar, dirham, dan fulus. Jadi di balik yang sekarang sudah marak, alhamdulillah, itu ada sosok, ada Syekh Abdul Qadir As-Sufi, dan lebih jauh lagi ada Gute gitu. Nah, karena itu bagaimana kita belajar bahwa sesuatu itu di balik yang banyak, di belakangnya ada segelintir orang, ada satu orang yang berjasa. Karena itu ada sebuah teori dari Arnold Toynbee, ya, ada istilah minoritas kreatif. Dan kita lihat berbagai komunitas yang banyak itu banyak yang muncul gitu ya, bermula dari minoritas. Baik berbagai agama besar yang banyak pengikut sekarang itu bermula dari minoritas atau segelintir. Nah, misalnya terkait Gute, yang kita bayangkan bagaimana waktu Gute hidup di Eropa, bagaimana kurang lebih seabad kemudian lahir Syekh Abdul Qadir As-Sufi di Eropa, dan mereka hidup di tengah-tengah masyarakat Eropa, lalu menemukan sesuatu yang diyakini kebenaran yang tidak bagaimana umumnya orang-orang di sekeliling. Lain hanya dengan kita. Kita kan misalnya umumnya jadi muslim, bapak ibu kita muslim, kita jadi muslim. Bapak ibu kita misalnya NU, anaknya jadi NU. Bapaknya Muhammadiyah, anaknya Muhammadiyah. Bapaknya Persis, anaknya Persis misalnya. Jadi ya bisa jadi ya, kalaupun ada pencarian, tidak sebagaimana pencarian tokoh-tokoh yang tadi disebut. Jadi ada kesendirian yang ada di hati itu ketika mau diungkapkan ke kiri kanan, ke sekeliling, itu belum ada yang bisa nyambung gitu. Banyak seperti itu ya. Kalau kita lihat bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW saja kan begitu ya. Beliau melihat fenomena kaum Quraisy yang jahiliyah itu menyendiri di Gua Hiro gitu. Sama demikian juga Gute ya. Dia bermula dari kesendirian gitu. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW dan Gute saja, banyak tadi ya, sebuah komunitas yang besar bermula dari seorang, dan seorang ini bermula dari kesendirian. Nah, sama kalau misalnya kita melihat sejarah, ada kalanya sesuatu yang diyakini atau yang dipandang benar dalam hati kita, tetapi dalam kenyataan itu bertolak belakang atau berbeda dengan apa yang dia ada di hati kita. Nah, itu macam-macam. Ada yang ketika orang di hati sudah punya pegangan, sudah punya sesuatu yang diyakini benar, ketika melihat di sekelilingnya ada yang bertentangan dengan yang ada di isi hatinya itu, ada yang bisa langsung disampaikan, lalu sedikit demi sedikit merubah keadaan. Ada yang ditahan dulu di hati dengan berprasangka kalau misalnya keadaan yang tidak sesuai keinginan ini berubah pada masa saya hidup, ya mungkin nanti berubah setelah saya meninggal oleh generasi penerus. Contoh misalnya, kita baca di Quran dan hadis bahwa ajaran Trinitas itu kan tidak sesuai ajaran Islam.
Tapi dalam kenyataannya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menggunakan uang dinar atau koin emas dari Romawi yang ada salibnya. Kemudian uang perak atau dirham dari Persia yang ada simbol-simbol majusinya. Saat Nabi Muhammad SAW hidup, bahkan zaman sahabat, zaman tabi'in, kira-kira tahun 75 Hijrah, itu umumnya seperti itu. Di Quran, di hadis, Trinitas itu tidak sesuai, tetapi dalam kenyataan uangnya ada salibnya. Kita tidak pernah baca dalam sejarah dan memang tidak ada. Nabi, para sahabat tidak gebar-gebor, oh ini uang ada salibnya, kita hancurkan, kita lebur, diganti dengan aksara Arab, tauhid, tidak ada. Zaman Nabi, zaman para sahabat. Jadi semua begitu. Para nabi ketika ada sesuatu kan ya, beliau ada wahyu gitu ya. Ada wahyu turun dan sebagainya. Nah, ini terkait tadi di sisi lain juga ada tahapan itu. Jadi kembali ke ada sesuatu itu yang ketika tidak sesuai keinginan, lalu disampaikan keinginan kita itu, lalu di sekeliling itu bisa berubah. Ada yang berubahnya itu setelah kita meninggal. Ya, dan ini bukan hanya terkait urusan dinar dirham saja, banyak berbagai faktor. Karena itu di situ perlu kesabaran dan sebagainya. Nah, sekarang misalnya terkait Gute. Jadi misalnya kita angkat tema tentang Islam dan uang. Misalnya, kalau tentang pemikiran Gute tentang Islam ya sudah banyak lah, mungkin nanti juga disampaikan terkait pro kontra dan sebagainya. Tapi kalau terkait uang, sepertinya untuk di Indonesia belum banyak yang mengkaji. Nah, kita lihat dari latarnya dulu. Jadi Gute ini dia ini lahir dari seorang ayah yang kaya raya gitu ya. Lahir di Frankfurt 28 Agustus tahun 1749. Sama nih, tempat lahirnya di Frankfurt dengan salah seorang tokoh Zionis ya, Mayer Amscher Rothschild, tapi dia lahir 6 tahun lebih dulu, tahun 1743, sama di Frankfurt juga gitu. Dan Goethe juga di Frankfurt itu. Jadi Goethe ini ayahnya kaya raya, kakeknya juga wali kota Frankfurt, dan dia tidak sekolah sebagaimana pada umumnya. Ya pakai homeschooling gitu ya, ngundang guru ke rumah gitu. Di sisi lain dia sendiri jenius gitu. Jenius hingga memiliki berbagai bakat gitu ya. Dan dalam usia 22 tahun Goethe ini meraih gelar doktor hukum. Walaupun dia sendiri minatnya ke seni. Nah, sejak remaja, jadi memang ya beliau ini karena banyak baca gitu ya, banyak baca dan bebas gitu ya, karena kaya raya gitu. Jadi baca atau ini bukan karena nyari duit, memang kaya dia bukunya banyak gitu. Nah, jadi Goethe ini akhirnya tertarik ke sosok Nabi Muhammad SAW, hingga saat muda ini Goethe sudah membuat semacam syair Muhammad Kecang. Jadi dulu nama Muhammad itu di Eropa dikenalnya Muhammad gitu ya. Nah, tapi Goethe juga tidak langsung tertarik kepada Nabi Muhammad SAW, tapi melalui para penyair
Timur Tengah atau Asia Barat, ya misalnya baca karya Sa'di, baca karya Jalil Rumi, hingga Goethe tertarik. Kemudian Goethe juga kan awalnya baca terjemah Quran, baik dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Yunani, tapi tidak puas gitu ya, baca Quran terjemahnya itu. Akhirnya dia belajar bahasa Arab, hingga termasuk menyalin tulisan-tulisan Al-Quran, mushaf Al-Quran gitu. Nah, banyak itu contohnya. Dari Goethe masih latihan, aksara Arabnya itu dari mulai yang apa adanya, sampai yang bagus itu ada gitu. Nah, ini kan karena Goethe ini pintar gitu ya, dan serba bisa, hingga Goethe ini menjadi menteri. Menteri juga berbagai bidang ya. Pernah jadi menteri transportasi, pembangunan jalan, pernah jadi menteri terkait budaya, pernah jadi menteri keuangan gitu. Nah, itu hingga baru setelah dia pensiun dari jabatan menterinya di Weimar, Goethe semakin intens belajar bahasa Arab, mempelajari sejarah Nabi dan sebagainya gitu. Jadi banyak sekali gitu, sehingga salah satu karyanya itu ada Goethe memulainya dengan Bismillah ya, basmalah, tapi akar Arab yang dia gores gitu dalam salah satu syairnya gitu. Termasuk Goethe juga menulis surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, itu ada itu. Nah, dalam satu keterangan, jadi waktu itu tentara Rusia itu ada yang berkunjung ke Weimar, dan Goethe hadir pada pelaksanaan sholat tentara Muslim dari Rusia ke Weimar di Jerman itu. Nah, ini titik tolak yang jadi pro kontra gitu. Tapi sebagaimana tadi disampaikan oleh Sidi Ilham, Syekh Abdul Qadir As-Sufi memfatwakan Goethe wafat sebagai Muslim. Nah, di antara karya-karya Goethe itu yang paling fenomenal gitu ya. Salah satunya yang pertama yaitu Best of Divan. Ya. Jadi dalam Best of Divan ini berisi tentang keyakinan Goethe tentang benarnya ajaran Islam, tentang benarnya Nabi Muhammad SAW gitu. Dan Goethe juga meyakini ajaran Islam itu pasti bersinar gitu, atau harus bersinar. Ada salah satu syairnya, Unsa das rechte scheinen was auch Mohammed gelungen nur durch den Begriff des einen hat alleweds bezogen. Kurang lebih itu. Intinya ajaran tauhid yang dibawakan Nabi Muhammad itu harus atau pasti bersinar gitu. Ini banyak sebenarnya, di sini ada Bang Emil ya, Bang Emil sudah buat itu videonya tentang itu secara umum. Nah, yang menarik kalau Goethe mengekspresikan keyakinannya tentang kebenaran Islam dalam Best of Divan yang awal ditulisnya itu tahun 1814 dan selesainya 5 tahun kemudian tahun 1819, Goethe ini tidak takut-takut gitu ya nulis itu. Kan di Jerman mayoritasnya Kristen gitu. Goethe menulis itu. Tapi ketika Goethe mengkritik sistem uang kertas, dia kan mengkritik fenomena kehidupan abad 19 saat itu kan,
ada lewat Faust. Faust sendiri ada dua ya. Ada Faust 1, ada Faust 2. Kalau di dalam Faust 1 yang selesainya tahun 1808, itu secara umum ya. Jadi Faust ini karya Goethe bercerita tentang ilmuwan namanya Dr. Faust. Nah, jadi Dr. Faust ini karena bernafsu ingin banyak ilmu, akhirnya dia berserah diri kepada iblis atau setan namanya Mephistopheles gitu. Itu. Hingga Faust ini terjerumus hingga melakukan hubungan di luar nikah dengan seorang perempuan itu di Faust 1 gitu. Itu selesainya 1808 itu. Nah, tapi ketika di Faust 2 yang di dalamnya berisi kritik Goethe terhadap uang kertas dan selesainya 1831 itu tidak langsung diterbitkan buku Faust 2 karyanya dia itu yang di dalamnya ada kritik uang kertas itu. Nah, Goethe pun berwasiat jadi Faust 2 itu agar diterbitkan setelah dia meninggal. Nah, dan ternyata dia meninggal setahun kemudian ya, 1832 gitu. Jadi itu kalau di Faust 2 ini ya Goethe bercerita tentang tadi. Jadi Dr. Faust ini ahli kimia. Yang kita tahu kan kimia itu ilmu yang terkait unsur-unsur dalam sebuah zat. Unsur-unsur itu bisa dicampur dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi saat itu Goethe, ini kan jadi Goethe ini dikenalnya sastrawan gitu, walaupun dia ini istilahnya pernah jadi menteri hukum, menteri budaya gitu ya, tapi dikenalnya sastrawan gitu ya. Hingga salah satunya dari karyanya itu Faust ini. Kita ketahui kan sastra itu adalah karya yang merupakan tiruan dari realitas yang ada atau tiruan bayangan bagaimana realitas yang ada itu bisa berubah, kan gitu ya. Sastra itu begitu tuh. Nah, seperti Goethe dalam membidik realitas dia waktu dia hidup. Waktu dia hidup itu kan sudah terjadi transisi dari penggunaan uang emas dan uang perak ke uang kertas gitu. Nah, tapi mungkin belum banyak gitu. Nah, jadi untuk mengkritik realitas itu, diantaranya di Faust 2 itu bercerita tentang ada seorang kaisar itu rajanya raja lah gitu. Jadi kaisar ini hobi foya-foya. Tapi di sisi lain dia ini ingin menguasai dunia, tapi kerjaan foya-foya gitu ya. Nah, waktu itu kan alat tukarnya ini terbuat dari emas untuk barang mahal, dari perak untuk barang yang agak murah. Karena si kaisar ini foya-foya, akhirnya persediaan uang emas, uang peraknya makin menipis, makin berkurang gitu. Nah, akhirnya si kaisar ini mengumpulkan para dokter kimia gitu ya. Dikumpulkan oleh kaisar ini, dia ingin mencetak koin yang tampaknya emas, tapi bukan dari emas, dari logam biasa, logam yang murah. Nah itu. Ini kan ingin menipu rakyatnya kan gitu. Karena persediaan uang emas yang aslinya itu kan makin menipis. Juga uang perak kan makin menipis gara-gara habis untuk foya-foya gitu. Nah, dalam konteks Jerman,
bukan hanya urusan itu ya, raja itu tadi atau kaisar. Itu kan tahun 1618 sampai 1648 itu terjadi perang antara umat Kristen dengan umat Katolik ya, itu di Jerman. Karena kan Kristen Protestan ya, itu awalnya munculnya di Jerman. Hingga perang, hingga hampir 40% penduduk Jerman itu mati gitu ya. Nah, di antara yang membuat akhirnya perang itu terhenti, karena kedua kubu juga kehabisan itu uang emas uang peraknya itu, karena habis untuk biaya perang gitu kan. Nah, intinya gitu. Jadi emas dan perak ini semakin habis gitu ya. Kalau konteks realnya atau itu kan tadi ada lewat perang atau juga dengan karena poya-poyanya seorang pimpinan atau seorang kaisar gitu. Nah, tadi ya ke paus kedua lagi. Jadi para ahli kimia itu dikumpulkan, ya kata kaisar, bagaimana kalian bisa menciptakan koin-koin yang tampaknya emas, tapi bukan dari emas itu. Ya lewat ahli kimia dicampur gitu. Nah, di situ kan ada Dokter Paus. Dokter Paus itu kan sebagaimana sejak dalam cerita Paus 1, dia kan sudah berserah diri kepada iblis ya, kepada setan Mephistopheles gitu ya. Akhirnya si Paus yang disertai oleh iblis itu mendatangi kaisar. Nah, lalu si Mephistopheles bareng Dokter Paus ini bilang ke kaisar, "Kaisar, buat apa Anda susah-susah mengumpulkan logam yang murah, lalu dicipta seolah-olah itu emas gitu. Gampang, jangan begitu, itu kan ini sulit. Raja buat atau kaisar buat saja dari kertas, lalu Anda ini tulis di kertas itu, ini adalah uang yang berlaku di negeri kita gitu." Gitu. Lalu kata si Mephistopheles itu ya, atau iblis itu yang bareng Dokter Paus itu, telah ada pernyataan itu dikasih tanda tangan gitu kan. Lalu kata si iblis Mephistopheles itu bilang ke raja, "Nah, nanti dengan kertas-kertas ini Anda kaisar, Anda akan menaklukkan 1000 mahkota atau lebih." Mahkota itu kan simbol ini ya, simbol pemimpin gitu ya. Nah, itu jadi seorang iblis bernama Mephistopheles yang ditemani Dokter Paus ketika menghadapi kaisar. Nah, jadi itu awal bagaimana pergantian uang emas dan uang perak diganti dengan uang kertas, tapi dikemas secara sastra oleh Goethe dalam Paus kedua gitu. Nah, ini kan karena Goethe ini banyak baca gitu ya. Dan lagi-lagi yang pengagum Goethe ini Albert Einstein kagum kepada Goethe, Nietzsche kagum kepada Goethe, Karl Marx kagum kepada Goethe gitu ya. Sebetulnya Goethe itu lebih hebat dari 3 orang ini, cuma di Indonesia lebih terkenal ketiganya kan gitu. Nah, jadi Goethe ini kan banyak bacaannya dan juga pintar hingga bisa menganalisis. Dia kan Goethe hidup itu tahun 1749 dan meninggal 1832. Jadi Goethe bisa memprediksi atau meramal gitu ya, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya misalnya Goethe sudah memperkirakan dulu kan kalau orang Eropa mau ke Afrika atau Asia itu harus muter ya dari Eropa, apalagi dari itu ya di Jerman, Belanda, Inggris itu kan muter ke Afrika, baru ke Timur Tengah, ke Indonesia gitu kan. Tapi kata Goethe nanti itu akan lebih mudah itu kalau mau ke
Asia itu. Jadi nanti akan ada terusan Suez. Terusan Suez itu terusan yang antara Mesir dengan Timur Tengah, dengan Arab gitu ya. Nah itu Goethe sudah memperkirakan akan ada terusan Suez. Dan waktu Goethe hidup juga, itu kan imigran dari Eropa itu ke Amerika. Nah, Goethe sudah memperkirakan akan berdirinya Amerika dan menjadi sebuah negara yang besar gitu ya. Kemudian, jadi karena Goethe melihat imigran Amerika ini menguasai sistem keuangan, itu faktornya itu, atau apa, ahli gitu ya dalam urusan keuangan, termasuk keuangan kertas, itu yang Goethe lihat. Kemudian Goethe juga melihat akan ditemukannya air tetapi bisa membakar, itu minyak kan gitu ya. Nah, kan ke tema ini bagaimana dunia sekarang abad 21 dalam pandangan Goethe yang hidup abad ke-19 gitu ya. Nah, itu udah melihat itu. Nah, menarik itu Goethe itu dari perspektif Islam maupun perspektif sistem keuangan gitu ya. Nah, memang kalau terkait Islamnya, gini, saya bagaimana awal mengenal Goethe gitu ya. Jadi saya mengenal Goethe itu awalnya karena kuliah bahasa Jerman ya tadi ya. Awal saya tidak tahu Goethe itu siapa gitu. Lalu waktu berkunjung ke perpustakaan Goethe ada di Bandung tuh. Tahun 95 kalau tidak salah awal kuliah. Jadi di musola Goethe itu ada yang nulis itu. Nulis profil singkat Goethe, termasuk kata-kata Goethe di musolanya tuh. Kata Goethe gini, "Ben Islam Gott ergeben heißt, in Islam leben und sterben wir alle," gitu. Intinya jika Islam berserah diri kepada Tuhan, dalam Islamlah kita hidup dan mati. Itu ada Sayer Goethe itu. Tapi di situ ada keterangan sayang Goethe bukan Muslim itu. Di keterangan di situ di masalah itu. Nah, saya juga awalnya menerima saja. Goethe kagum kepada Islam tapi bukan Muslim itu. Itu 95 tuh di musola itu. Udah tuh. Cuma tetap saya ini bertanya-tanya sejauh mana Goethe mendalami Islam gitu ya, hingga ini yang tadi gitu. Hingga akhirnya saya tahun 2009 saya bareng Amir Zaim ya. Jadi tahun 2009 saya bareng Amir Zaim menjadi presenter atau narasumber di The Habibie Center tentang, kalau saya judulnya nih, pemikiran Goethe tentang Islam dan uang serta pengaruhnya terhadap penggunaan dinar emas dan dirham perak di Indonesia. Itu tahun 2009 di Habibie Center bareng Amir Zaim. Berarti itu tahu 15 tahun lalu gitu ya. Itu tahun 2009. Nah, alhamdulillah ya, karena saya pikirkan terus itu Goethe itu. Ini Goethe ini sejauh mana? Jadi saya tidak mau menyerah apa yang sudah ditulis kata orang gitu ya. Hingga 5 tahun setelah saya presentasi ini ya di The Habibie Center, tepatnya 2014, saya ke Jerman itu ya. Tapi sebelum saya ke Jerman, saya sudah baca fatwa Syekh Abdul Qadir As-Sufi bahwa Goethe ini wafat sebagai Muslim. Ada berbagai ini ya, ada berbagai perspektif. Ada teman seangkatan Goethe itu namanya Schlegel ya. Kata Schlegel, Goethe ini wafat dalam keadaan Muslim, dia sudah masuk Islam gitu. Di sisi lain
ada keterangan, jadi sebelum Goethe wafat itu telunjuk kanannya itu digerakkan 3 kali hingga membentuk huruf W. Tapi dari kanan ke kiri itunya tuh gerakannya tuh, bukan dari kiri ke kanan. Kalau kiri ke kanan kan huruf W ya. Tapi ini dari kanan ke kiri itu seperti itu. Nah, jadi memang pro kontra Goethe itu. Ya, yang kontra sih katanya nggak ada keterangan Goethe baca syahadat gitu ya, yang kontra. Tapi itu kalau perspektif Imam Sanusi dalam Umul Barohin, kalau hati sudah semacam Goethe ini sudah kategori hatinya sudah iman, sudah muslim gitu ya. Sudah mukmin, sudah muslim gitu. Ya sesuai fatwa Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Dan juga ya banyak ya orang Jerman yang karena baca pemikiran Goethe tentang Islam yang jadi muslim gitu ya. Ya diantaranya ada yang menjadi fuqara Syekh Abdul Qadir As-Sufi, ada juga duta besar Jerman untuk PBB, juga pernah jadi duta besar di Maroko, yaitu Dr. Murad Wilfred Hofmann, itu jadi muslim, salah satunya baca karya Goethe gitu. Nah, jadi itu terkait bagaimana Goethe dipatwakan muslim. Dan sebetulnya kalau kita baca misalnya, orang itu kan ditentukan saat yang paling menentukannya itu kan waktu sekarat ya. Makanya kita ada istilah, ada doa husnul khotimah ya. Dan kita juga mesti hati-hati, kata Imam Ghazali. Jadi kita ini sebagai muslim jangan takabur, jangan sombong gitu. Kata Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, kita ini boleh jadi sekarang muslim, tapi belum tentu sampai akhir hayat kan. Bisa jadi sekarang muslim, tapi pas akhir hayat karena tergoda oleh setan, kita jadi kafir gitu. Kata Imam Ghazali. Kita celaka gitu kalau begitu, kata Imam Ghazali. Sebaliknya, bisa jadi ada orang ini kafir, tapi karena terus berjuang, jelang akhir hayatnya muslim, dia beruntung gitu. Nah itu kan kata Imam Ghazali ya, tentang kita tidak boleh sombong sebagai muslim, dan tidak boleh di hati kepada yang kafir juga akan kafir selamanya gitu kan. Jadi ada dua kemungkinan, yang muslim bisa jadi waktu sekarat jadi kafir, sebaliknya yang kafir waktu sekarat jadi muslim. Itu pakai kata Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Sama, kita sekarang penggerak dina dirham belum tentu sampai hayat. Sebenarnya yang depan kita sekarang anti tidak mau, belum tentu sampai akhir tidak mau gunakan, bisa jelang akhirnya dia mau. Sebenarnya kita nih sekarang merasa kemana-mana atau gerakan dina dirham, belum tentu gitu. Jadi kita kalau pakai usul fikih pakai mafhum muwafaqah seperti itu gitu. Kita tidak tahu karena itu yang paling menentukan itu saat akhir hayat gitu. Sama kembali ke Goethe, kembali ke kata Imam Ghazali gitu. Dan yang menarik, Imam Ghazali itu kan hidup abad ke-11 ya. Goethe hidup abad ke-19. Kedua ulama ini saling memperkuat pendapatnya itu, ilmunya itu. Kalau Imam Ghazali hidup pada masa dinar dirham masih berlaku. Untuk mempertahankan dinar dan dirham, Imam Ghazali menyatakan bahwa hikmah penciptaan dinar dan dirham tidak akan dapat diketahui oleh orang yang hatinya sudah menjadi tempat sampah hawa nafsu dan tempat permainan setan. Itu Imam Ghazali pada abad ke-11 saat dinar dirham berlaku dan belum berlaku uang kertas. Goethe yang hidup abad ke-19 yang uang kertas sudah mulai berlaku pada masa transisi menggantikan uang emas dan uang perak. Goethe buat itu, Paus II itu yang menyatakan
bahwa penggantian uang emas dan uang perak itu bermula dari bisikan setan, Mephistopheles. Jadi seperti itu. Jadi intinya kalau kita baca Imam Ghazali, kita ini masih berhati-hati ke diri kita gitu, bukan di luar kita, ke diri kita. Jadi seperti itu. Makanya kita saling mendoakan husnul khotimah gitu, akhir yang baik gitu. Nah terkait Gute kan gitu, di akhir hayat seperti itu gitu. Ya dohirnya seperti itu, sehingga Syekh Abdul Qadir As-Sufi memfatwakan Gute ini muslim gitu. Karena kan di karya-karyanya ini jelas beliau meyakini kebenaran ajaran Islam. Nah di sisi lain makanya kita juga tidak jangan sampai langsung menghakimi gitu ya. Mungkin ya Sidi Ilham sebagai alumni tafsir hadis ya, tafsir atau ilmu politik tapi ya Usuluddin ya, itu kan di hadis ada hadis tentang ada seorang yang sudah membunuh 100 orang tapi ini bisa masuk surga ya, karena pas ketemu yang ke-100 itu dia ngasih petunjuk bahwa dia ini masih bisa bertobat gitu. Sementara yang 100 sebelumnya itu kan menjas dia itu sudah tidak ada pintu tobat gitu. Tapi setelah yang 100 ini ketemu ulama yang menyebut dia ini masih ada harapan untuk benar gitu. Hingga akhirnya karena niatnya itu, di hatinya itu, walaupun dia sudah membunuh 100 orang, tapi di hatinya mencari kebenaran, itu hingga dinilai akhirnya jadi ahli surga gitu. Ada juga kan pelacur yang memberi minum seekor anjing gitu ya ke surga. Sebaliknya ada ulama barsiso ya, akhirnya malah ke neraka gitu. Itu tadi. Jadi kehati-hatian, dan orang itu pada akhirnya yang sangat menentukan itu ya saat sekarat akhir hayatnya itu gitu. Seperti Gute gitu, atau mengacu ke Imam Ghazali gitu ya. Kita ini sekarang muslim dan belum tentu sampai akhir hayat. Orang kafir belum tentu sampai akhir hayat. Faktanya kita paham ilmu tentang dinar dirham hingga mengamalkannya kan bermula dari Syekh Abdul Qadir As-Sufi yang belum sebelumnya bukan muslim. Nah karena itu Bapak Ibu dan fuqara semua, artinya jadi kita ketika sekarang atau besok ya ada pasar muamalah dan berlanjut, jadi dibalik gemerincing dinar dirham saat ini, dibalik Amir Jaim, ada Syekh Abdul Qadir As-Sufi, ada Gute gitu. Makanya kalau saya tiap Jumat sepertinya saya sempatkan gitu ya kirim Fatihah untuk Gute itu, saya ingat terus gitu setelah baca surat Yasin gitu. Ya itu sesuai keyakinan masing-masing gitu. Yang jelas saya alhamdulillah gitu ya, tadi dari merenungkan Gute akhirnya, tapi sebelumnya juga saya sempat minta doa ke salah seorang murid Gute ya, yaitu Imam Asadul Hidayat. Jadi beliau tahun 2003 kali ke Indonesia itu. 2004, 2005 dan 2013. Nah, pas tahun 2013 beliau ke Jogja. Saya bilang ke beliau, saya alhamdulillah ya, Imam Asadul Hidayat itu lahirnya di Inggris ya. Dia S3-nya di Cambridge ya. Tapi pernah di Maroko, pernah di Timur Tengah. Kemudian sejak kurang lebih 30 tahun lalu itu tinggal di Jerman itu. Tapi saya banyaknya pakai bahasa Arab dengan beliau itu, walaupun dia tadi lahir di Inggris gitu ya, dan sekarang di Jerman, saya komunikasinya banyak dengan bahasa Arab dengan beliau. Kemudian juga waktu ke Cape Town juga 2 kali ketemu beliau gitu. Intinya waktu 2013 itu saya minta doa ke beliau, saya ingin ziarah ke makam Gute, ziarah ya ke beliau tuh. Tahun 2013.
Tapi setahun kemudian Allah mengkabulkannya, bukan saya ziarah ke makam Goethe, makamnya kan di sana di Weimar, tapi ke Frankfurt, ke kota kelahiran dia, dan rumahnya itu dijadikan museum gitu. Dan rupanya Frankfurt itu kota kelahiran Goethe, kota kelahiran salah seorang tokoh Zionis, Mayer Amsel Rothschild gitu ya. Itu kan Frankfurt. Nah, kalau kita baca buku terbitan Pustaka Adina itu ya, yang tentang Zionis karya Werner Sombart itu kan orang Yahudi itu menyusun kekuatannya itu di kota Frankfurt dan di kota Hamburg gitu, di Jerman itu menyusun kekuatan itu. Jadi seperti ya kita mengalir saja gitu ya, mengalir, kita juga tidak tahu gitu ya. Sekarang yang buat kita bahagia kan misalnya pasar muamalah udah di mana-mana gitu. Ya tentu semua tidak dicapai dengan simsalabim, ada perjuangan, ada ancaman ya, bukan ancaman, bahkan ada Amir Zain mengalami di penjara gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah dilewati. Jadi kita mengenang Goethe ini juga mengacu kepada ada hadis ya. Sidilah boleh ada hadis mandalla ala khairin walahu ajru mithlu fa'ilihi gitu ya. Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala sebagaimana yang melakukannya. Ya, artinya Goethe juga dapat pahala kan kalau mengalir gitu ya. Pasar muamalah nyebar di mana-mana, Dina dirham nyebar di mana-mana gitu. Sehingga ada yang disebut amal jariah, sebetulnya yang betul itu bukan amal jariah. Amal jariah itu sudah jadi bahasa Indonesia ya. Yang betul amal jariah, amal itu banyak-banyak, jariah itu mengalir gitu. Jadi mengalir gitu. Amal jariah, perbuatan-perbuatan atau amal-amal yang mengalir gitu. Jadi karena itu kembali bahwa kita mengenang Goethe juga sekaligus Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Kan sebetulnya yang membaca karya Goethe itu banyak, baik tentang Islamnya, baik tentang kritik Goethe terhadap sistem keuangannya, tapi di tangan Syekh Abdul Qadir As-Sufi semua jadi jelas gitu. Saya juga jadi teringat kata Imam Ghazali dalam Al-Munqidh Minadh Dhalal ya. Ini Imam Ghazali memberikan perumpamaan. Saya juga dulu tidak ngerti waktu baca itu. Sama kita juga banyak ya. Bukan urusan ini saja. Ada karena kita ketika membaca sesuatu, waktu kita baca itu tidak mengerti. Baru mengertinya beberapa jam kemudian, atau esok hari, atau bulan depan, tahun depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, gitu. Karena yang punya ilmu itu Allah gitu ya. Nah sama, saya dulu tidak mengerti, bacanya itu tahun 2000 ya. Buku terjemahan Al-Munqidh Minadh Dhalal karya Mama Abdullah bin Nuh dari Al-Ghazali Bogor tuh, pesantren Al-Ghazali Bogor. Jadi kata Imam Ghazali, ada ulama sufi, ada ulama fikih ya. Ini untuk memudahkan untuk pemahaman itu. Ulama fikih itu ibarat tukang kayu atau tukang mebel, tukang meja. Dia membuat kayu, membuat meja, buat kursi gitu ya. Itu ulama fikih seperti itu gitu. Nah, ulama sufi ini yang membawa cahaya sehingga tampak mana kursi, mana meja dan sebagainya gitu. Ada juga ulama dua-duanya gitu. Sama demikian juga gini. Ada makanya Syekh Abdul Qadir As-Sufi yang ditransmisikan ke Amir Zain mengenalkan kepada kita istilah amar ya. Ya kan? Betul nyambung ke Imam Ghazali. Ketika kita pegang dinar dirham, orang lain ada yang melihatnya itu hanya logam saja gitu kan. Tapi kalau dalam kacamata sufi itu adalah wujud dari perintah Allah gitu kan gitu.
Kalau nyambung ke Imam Ghazali, ke Goethe, ke Syekh Abdul Qadir As-Sufi gitu. Ya sama kan, jadi orang nih macam-macam, perbuatannya sama tetapi cara pandang atau niatnya berbeda gitu ya. Sama misalnya, ada orang dari kantongnya itu mengeluarkan uang lalu dikasihkan. Ada orang itu karena dermawan, ada karena takut kan gitu ya. Sama. Ini misalnya kita gunakan dinar dirham ya. Ada kalau kita kan meyakini itu perintah Allah yang dicontohkan Rasulullah dan turun temurun melalui para ulama. Ada orang yang tidak bisa melihat itu gitu. Bahkan dari mana tidak mungkin kan gitu ya. Nah, jadi kembali ke Goethe. Jadi Goethe juga dikenal sebagai ini Parvenlehre, teori warna. Jadi Goethe itu ahli tentang teori warna. Makanya kata Goethe dalam salah satu kata mutiaranya mengatakan hidup ini adalah perjalanan gelap menuju cahaya. Nah itu. Makanya di antara salah satu ucapan Goethe sebelum meninggal ada yang menyebut, Goethe itu menyebut kata mer licht, cahaya lagi gitu, atau mer nih, yang lain tidak, maksudnya hanya satu gitu, karena telunjuknya digerakkan satu gitu, satu telunjuk gitu. Kita juga bicara cahaya kan, ada cahaya secara jasmani, ada cahaya secara ruhani, ada mikroskop secara ruhani, ada mikroskop secara jasmani, ada teleskop secara ruhani, ada teleskop secara jasmani. Ini bisa kita analogikan gitu. Misalnya Thomas Alva Edison katakanlah, atau tokoh lain mungkin. Ini malam ini kan walaupun malam-malam kan bisa ada cahaya gitu kan ya, hingga kita bisa melihat di sekeliling kita karena ada cahaya bolang. Tapi itu kan cahaya jasmani gitu. Kalau di alam ruhani kita kan gelap ya. Mulai sekarang 16 tahun, 26 tahun, $1 16.000. Berarti kan dalam keadaan gelap secara ruhani ini kan, Indonesia ini kan gitu. Kalau dalam kacamata Goethe, gitu, kita dalam keadaan gelap. Gitu. Nah, makanya kita bersyukur Syekh Abdul Qadir As-Sufi yang ditransmisikan ke Amir Jaim yang membawa cahaya itu. Gitu. Karena kalau kita lihat, yang ngerti dinar dirham juga banyak gitu. Yang mewiridkan wirid Syekh Muhammad Ibnu Habib juga banyak, ya kan? Tapi bukan kita merasa lebih baik dan sebagainya. Kenyataannya seperti itu. Sekarang untuk zaman sekarang Amir Jaim itu yang Allah permudah setelah mengalami inna ma'al usri yusra gitu ya, dari kesulitan ada kemudahan gitu ya. Bagaimana-mana gitu kan. Jadi seperti itu. Demikian Sidi Ilham. Jadi ini sekadar istilahnya, bukan sebagaimana di kampus atau istilahnya harus dengan ilmiah murni, sekadar refleksi ya, refleksi, dan kita juga bersyukur gitu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits gitu. Jadi kita membicarakan nikmat Allah salah satunya dengan lahirnya Goethe dan memberi pencerahan secara tidak langsung kepada kita melalui Syekh Abdul Qadir As-Sufi dan juga ke Amir Jaim. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.